Perkenalkan kami dari kelompok Christian Barnard. Perkenalkan, nama saya Komang Bagus Kapawinaya, nomor absen 1. Saya Nyoman Casareswari dengan nomor absen 2. Saya Nagum Rati Widya Putri dengan nomor absen 3. Saya Kevin Christian Tumang dengan nomor absen 4. Saya Timothy Layem dengan nomor absen 5. Saya Leputuanya Sarya Mudana dengan nomor absen 6. Saya Kayla Rafa dengan nomor absen 7. Saya Putra Aditya Figian Bagiada dengan nomor absen 8. Saya Arsulia Ciwijaya dengan nomor absen 9. Saya Iputu Satria Sujaya, absen 10. Saya Komang Preka Supanji dengan nomor absen 11. Saya Anda Ruhan Garaja dengan nomor absen 12. Saya Nakagung Dewa Kadet Memprabaswara dengan nomor absen 13. Saya Kadek Abisa Berekusata dengan nomor absen 14. Saya Inang Arita Banyu dengan nomor absen 16. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Komang Bagus Kalpawinaya. Saya akan memaparkan bab 1, pendahuluan bagian latar belakang. Akses layanan kesehatan di daerah terpencil masih menjadi masalah besar. Hambatan geografis, keterbatasan tenaga medis, dan infrastruktur yang kurang memadai dapat menyebabkan keterlambatan diagnosis dan terapi, serta dapat menciptakan kesenjangan kesehatan antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, telemedicine muncul sebagai solusi yang efektif. Dengan memanfaatkan teknologi, telemedicine memungkinkan layanan kesehatan jarak jauh seperti konsultasi daring. Ini dapat meningkatkan akses terhadap perawatan kesehatan. Meski demikian, efektivitas telemedicine tetap dipengaruhi oleh literasi digital. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kadek Abisa Kusata. Baik, di sini saya akan lebih lanjut memaparkan mengenai bab 1, yaitu latar belakang yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Kalpa. Jadi, Artificial Intelligence sendiri kini menjadi pendukung utama dalam telemedicine. Teknologi ini dapat membantu triase, mendiagnosis lewat analisis data medis, serta memantau pasien secara berkelanjutan. AI sendiri juga memberi rekomendasi terapi yang lebih tepat dan mengurangi beban tenaga kesehatan. Dengan demikian, telemedicine menjadi lebih efektif sekaligus mempercepat akses layanan bagi masyarakat di daerah yang terpencil atau 3T. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Iputu Satria Sunjaya. Di sini saya akan melanjutkan untuk membahas pada bab 1, yaitu tentang latar belakang yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Kalpa dan juga Abi. Jadi, AI memiliki potensi yang besar dalam mendukung telemedicine, terutama di daerah terpencil, dengan memberikan rekomendasi pengobatan yang tepat, mempercepat identifikasi pasien berisiko, dan mengurangi beban tenaga kesehatan. Namun dalam implementasinya akan menghadapi berbagai tantangan seperti bias data, isu privasi, keterbatasan infrastruktur lokal, dan kebutuhan regulasi yang jelas. Agar adopsi AI dalam telemedicine lebih efektif dan berkelanjutan, diperlukan sebuah solusi yang aman, tervalidasi, kontekstual, serta melibatkan pelatihan tenaga kesehatan dan partisipasi komunitas. Lebih lanjut, kami akan membahas mengenai manfaat, tantangan, dan juga rekomendasi kebijakan untuk mendukung penerapan AI secara adil di wilayah pedesaan. Perkenalkan, nama saya Putra Aditya Figian Bagiada dari kelompok Christian Barnard dengan nomor absen 8 dan 3 digit NIM terakhir yaitu 088. Di sini saya akan menjelaskan bagian rumusan masalah dari paper argumentatif kami. Untuk rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana peran AI dalam meningkatkan akses kesehatan di daerah terpencil melalui integrasi dengan telemedicine. Yang kedua adalah strategi apa yang diusulkan untuk penerapan AI yang tepat, aman, tervalidasi, etis, dan disesuaikan dengan konteks lokal daerah terpencil. Dan yang ketiga adalah mengapa integrasi AI dalam telemedicine layak dijadikan strategi jangka panjang untuk pemerataan layanan kesehatan. Nama saya Nagum Rati Widya Putri dari kelompok 15 Christian Barnard dengan nomor urut 3 dan NIM 3 digit di belakang 257. Untuk tujuan dari paper argumentatif ini adalah yang pertama untuk menganalisis peran Artificial Intelligence dalam mendukung peningkatan akses pelayanan kesehatan di daerah terpencil melalui integrasi dengan telemedicine. Yang kedua, merumuskan strategi penerapan AI dalam telemedicine yang tepat, aman, tervalidasi, etis, serta sesuai dengan konteks lokal daerah terpencil. Lalu yang ketiga, menjelaskan alasan integrasi AI dalam telemedicine penting untuk dijadikan strategi jangka panjang dalam pemerataan layanan kesehatan di Indonesia. Perkenalkan, saya Nengah Aditya Manyu, saya dari kelompok Christian Barnard nomor absen 16. Jadi saya akan memaparkan tentang manfaat dari pembuatan paper argumentatif kami, yaitu
Pertama, dapat memberikan wawasan baru bagi para pembaca mengenai peran artificial intelligence atau AI dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan khususnya pada jasa telemedicine. Yang kedua, dapat menjadi pertimbangan bagi platform penyedia jasa telemedicine tentang penggunaan artificial intelligence atau AI dalam bidang telemedicine. Yang terakhir, yaitu dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam memeratakan pelayanan kesehatan di Indonesia. Baik, perkenalkan nama saya Kevin Christian Tomahang dengan NIM 25025111132. Jadi di sini saya akan membahas poin pertama dari argumen utama, yaitu telemedicine dapat membantu memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat di daerah terpencil. Nah, seperti yang kita tahu, salah satu kendala utama layanan kesehatan di Indonesia adalah sulitnya akses bagi masyarakat di daerah terpencil. Kondisi geografis, minimnya transportasi, serta keterbatasan tenaga medis membuat banyak pasien harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan layanan dasar. Akibatnya diagnosis dan pengobatan sering terlambat, sehingga risiko komplikasi dan angka kesakitan meningkat. Nah, oleh karena itu, telemedicine hadir sebagai solusi dengan memanfaatkan perangkat digital dan jaringan internet. Pasien di desa terpencil atau daerah 3T dapat langsung berkonsultasi dengan dokter melalui video call, chat, atau telepon tanpa harus meninggalkan daerahnya. Dan tenaga medis lokal pun bisa berkolaborasi dengan dokter spesialis yang ada di kota-kota besar untuk menangani kasus tertentu. Selain itu, pasien dengan penyakit kronis dapat memantau kesehatannya secara rutin melalui aplikasi saja, sehingga perawatan bisa lebih konsisten dan efektif. Nah, dengan cara ini, telemedicine diharapkan tidak hanya memperluas akses layanan kesehatan, tetapi juga meningkatkan kualitas, mempercepat penanganan, serta menekankan biaya transportasi dan rawat inap. Artinya, secara tidak langsung, teknologi ini mampu menjembatani kesenjangan layanan antara masyarakat yang berada di kota dan masyarakat yang berada di desa, sekaligus menjadi alat penting dalam pemerataan kesehatan di era digital sekarang. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Telemedicine membuat layanan kesehatan menjadi lebih baik, di mana seorang pasien dapat mendapatkan diagnosis dan pengobatan lebih cepat dari dokter yang mungkin tidak tersedia di wilayahnya. Contohnya seperti dokter spesialis. Kedua, telemedicine berperan krusial atau sangat penting dalam meningkatkan pengetahuan seorang pasien dalam segi kesehatan diri pasien dan meningkatkan akses serta efektivitas. Telemedicine juga membuat pasien lebih mudah mendapatkan informasi yang akurat tentang kondisi mereka, bagaimana menghindari penyakit, dan bagaimana langkah serta cara merawat diri mereka di rumah. Ini sangat penting karena banyak masyarakat yang masih kekurangan informasi terkait kesehatan. Tenaga medis dapat memberikan edukasi yang tepat dan berjarak jauh melalui telemedicine. Hal ini memungkinkan pasien lebih terlibat dalam proses kesehatan mereka sendiri. Metode ini membantu pasien lebih sadar dengan kesehatan dan mampu mencegah penyakit sejak dini. Oke, kita lanjut langsung ke argumen yang terakhir, yaitu telemedicine dapat meminimalisir pengeluaran dan keluaran oleh para pasien. Nah, mengingat sekarang kita udah di zaman modern, sudah menggunakan teknologi digital, pasien dapat berkonsultasi langsung dengan tenaga medis tanpa harus datang langsung secara fisik ke rumah sakit ataupun klinik gitu. Nah, tentunya hal ini bisa digunakan untuk meminimalisir ataupun menghemat biaya. Nah, yang pertama dengan mengurangi biaya transportasi dan akomodasi. Pasien yang tinggal jauh dari pusat pelayanan seperti contohnya di daerah 3T yang mungkin di sana kesehatannya belum memadai, mereka bisa mengangkat biaya transportasi. Kemudian yang kedua, efisiensi waktu yang berharga. Dengan para pasien melakukan kunjungan tatap muka, pastinya akan ada waktu perjalanan, antri, hingga administrasi. Dengan adanya telemedicine, semua akan serba mudah karena dengan berkonsultasi melalui layar HP,
waktu tentu akan lebih singkat dan juga lebih efisien. Kemudian yang ketiga, mencegah biaya pengobatan yang lebih besar. Dengan telemedicine memungkinkan pasien mendapatkan akses medis yang jauh lebih cepat. Konsultasi awal yang dilakukan secara daring dapat mendeteksi masalah kesehatan sejak dini sebelum nantinya masalah lebih parah dan mengeluarkan biaya lebih banyak. Tentunya akan jauh lebih murah dan lebih hemat ketika dilakukan sedini mungkin gitu. Kemudian yang terakhir, manfaat jangka panjang bagi sistem kesehatan. Jika pasien melakukan pelayanan kesehatan melalui telemedicine untuk kasus ringan atau pemeriksaan rutin, tentunya nantinya mereka akan lebih jarang untuk terkena penyakit-penyakit yang serius gitu jika dilakukan secara rutin. Terima kasih. Perkembangan teknologi juga membuat transformasi di bidang kesehatan, salah satunya melalui telemedicine. Telemedicine menjadi solusi atas keterbatasan jarak, akses, persebaran dokter yang belum merata, terutama di daerah terpencil. Kini telemedicine semakin diperkuat dengan adanya teknologi artificial intelligence atau AI, yang membantu mempercepat layanan sekaligus meningkatkan akurasi diagnosis. Menurut statistika, 89 masyarakat Eropa percaya bahwa AI dapat mempercepat layanan kesehatan, dan 56% menyatakan bahwa diagnosis AI cukup untuk dapat diandalkan. Artinya, kombinasi telemedicine dan AI adalah langkah nyata untuk menuju layanan kesehatan yang lebih cepat, tepat, dan merata. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anak Agung Gede Oka Adiatma Prabaswara dari kelompok Christian Barnard dengan nomor urut 13. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa bukti pendukung dari argumen yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya dan melanjutkan bukti pendukung yang telah disampaikan oleh teman saya yaitu Ashley. Kini, sehat bukan hanya untuk siapa yang dekat dengan layanan kesehatan, tetapi semua orang sudah dapat menjangkau kesehatan tersebut dengan penggunaan aplikasi digital seperti telemedicine yang diperkaya dengan AI tanpa perlu bertemu langsung dengan dokter untuk mendapatkan pengobatan yang efisien serta efektif. Menurut data laporan dari Rock Health di tahun 2022 bahwa pengguna yang berasal dari masyarakat desa terpelosok yang jauh dari layanan kesehatan meningkat dari 60% menjadi 73% di tahun 2022, meningkat sejauh 13% selama 1 tahun. Hal ini menyatakan bahwa telemedicine menjadi jawaban atas keterbatasan atau sulitnya layanan kesehatan bagi masyarakat desa ataupun pelosok. Terima kasih. Saya Kayla Rafifa dengan nomor absen 7 akan membahas mengenai argumen kontra. Yang pertama adalah kesenjangan perangkat digital. Seperti yang kita ketahui, tidak semua masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah 3T, memiliki akses yang memadai terhadap perangkat digital maupun jaringan internet. Hal ini menjadi hambatan besar karena justru kelompok inilah yang paling membutuhkan layanan kesehatan jarak jauh. Kedua, ada masalah keamanan data dan privasi. Jika sistem keamanan digital tidak dikelola dengan baik, risiko kebocoran data pasien akan meningkat. Kebocoran data medis tentu sangat merugikan dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan telemedicine. Kemudian, yang ketiga adalah kualitas diagnosis. Banyak kondisi medis yang tetap membutuhkan pemeriksaan fisik secara langsung agar hasil diagnosis benar-benar akurat. Misalnya, tindakan seperti auskultasi untuk mendengarkan suara jantung dan paru-paru, ataupun pemeriksaan laboratorium yang tidak bisa digantikan hanya dengan konsultasi daring. Hal ini membuat akurasi diagnosa telemedicine sangat terbatas. Perkenalkan, nama saya Timothy Leung, nomor urut 5. Saya juga ingin menambahkan 3 argumen kontra baru. Yang pertama adalah dataset AI. Jadi dalam AI healthcare digunakan juga dataset yang merupakan sistem untuk melatih AI. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Farisa Zuhair dan lainnya, menunjukkan bahwa dataset ini itu seringkali tidak representatif untuk populasi di daerah terpencil. Ini menyebabkan ada misdiagnosis dan berdampak negatif pada perawatan pasien tentunya. Yang kedua adalah algoritma AI yang bias. Jadi menurut studi yang dilakukan oleh James L. Krause dan lainnya, mengungkapkan bahwa algoritma AI sendiri itu dapat menghasilkan keputusan bias berdasarkan ras, kondisi sosioekonomi, faktor lingkungan, dan terakhir itu adalah etnis. Jadi AI ini terutama menghasilkan ketidakakuratan, dan ini berdampak pada misdiagnosis juga dan ketidakefisienan dalam perawatan pasien. Terakhir adalah black box phenomenon. Menurut studi yang dilakukan oleh Mola
Dean Ahmed, masalah black box phenomenon ini itu dalam AI itu menciptakan sebuah risiko, dan mayoritas algoritmanya itu tidak memiliki transparansi. Bahkan developernya pun tidak dapat ataupun tidak mau menjelaskan dasar pengambilan dari keputusan AI tersebut. Hal ini mempengaruhi penurunan kredibilitas diagnosis dari AI dan juga menurunkan hubungan dokter pasien karena secara klinisi mungkin dokter tidak dapat menjelaskan keputusan yang dibuat oleh mereka apabila mereka berlandasan dari AI. Baik, untuk selanjutnya, yang pertama, keterbatasan akses perangkat dan literasi digital bukan alasan untuk menolak telemedicine, karena bisa diatasi dengan solusi yang sederhana seperti layanan berbasis SMS, pusat layanan digital komunitas, hingga subsidi perangkat. Kemudian yang kedua, masalah keamanan data dapat diminimalkan dengan enkripsi, regulasi perlindungan data, serta audit keamanan yang rutin. Kemudian yang ketiga, terkait kualitas diagnosis, telemedicine tetap efektif untuk triase, tindak lanjut, dan edukasi pasien, selama ada protokol rujukan yang jelas dan dukungan perangkat yang sederhana. Kemudian terakhir, kekhawatiran bias pada AI. Hal ini dapat diatasi dengan penggunaan data lokal, validasi eksternal, sehingga AI tetap relevan dan adil. Jadi, kontra argumen yang ada sebenarnya bisa dijawab dengan solusi praktis, tanpa mengurangi manfaat besar AI dalam telemedicine. Selanjutnya, ada pun kesimpulan dari paper argumentatif kami, yaitu yang pertama, peran Artificial Intelligence dalam mendukung peningkatan akses pelayanan kesehatan di daerah terpencil melalui integrasi dengan telemedicine dapat terlihat melalui peningkatan aksesibilitas, kualitas, dan efisiensi sistem kesehatan secara keseluruhan. Kedua, strategi penerapan AI dalam telemedicine yang tepat, aman, tervalidasi, etis, serta sesuai dengan konteks lokal daerah terpencil dapat dilakukan dengan penyediaan layanan berbasis SMS, pusat layanan digital komunitas, maupun subsidi perangkat bagi daerah terpencil. Adapun yang ketiga, integrasi AI dalam telemedicine menjadi penting untuk dijadikan strategi jangka panjang dalam pemerataan layanan kesehatan di Indonesia. Karena dengan adanya integrasi berikut, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses layanan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Dizari Finsya Kristanti Rusdiana dengan 3 digit NIM terakhir saya 067. Di sini saya akan menjelaskan saran dari paper yang telah kami buat. Jadi, untuk memaksimalkan penggunaan AI dalam telemedis di area kecil, infrastruktur digital harus ditingkatkan agar konektivitas internet lebih stabil dan andal. Ini termasuk meningkatkan literasi digital melalui pelatihan rutin untuk masyarakat umum dan penyedia layanan kesehatan. Model AI efektif menggunakan data representatif dari populasi lokal untuk mengurangi bias dan meningkatkan akurasi diagnosis. Selain itu, keamanan data pasien harus dipastikan melalui regulasi yang ketat, enkripsi, dan mekanisme yang transparan untuk memastikan kepercayaan publik tetap utuh. Agar akses tidak terganggu oleh faktor ekonomi, skema pembayaran berkelanjutan juga diperlukan, seperti subsidi perangkat, insentif untuk staf medis, atau integrasi layanan telemedis ke dalam sistem asuransi kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari kami.